Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Insoli dan Solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa, duduknya yang rapi, badannya yang tegak, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku kefahaman, dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, Soli dan Solihah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Pada semester sebelumnya kita sudah mempelajari tanda tanya dan pada kalimat tanya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Sekarang perhatikan contoh percakapan berikut. Kalian bisa membuka buku tematik kalian halaman 156. Di sini ada percakapan antara Siti dan Ayah. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti bertanya kepada ayahnya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Siti bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup diberi pupuk saja, Ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Ayah menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman." Dan ayahnya pun bertanya kepada Siti, "Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?"
Siti menjawab, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, pada percakapan tadi kita bisa mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, Soli dan Soliha, di sini ada 6 kata tanya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada apa, biasanya untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua di mana, di mana biasanya menanyakan tempat. Yang ketiga mengapa, mengapa ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat siapa, siapa ini biasanya untuk menanyakan orang. Lalu yang kelima ada kapan. Kalau kapan itu biasanya menanyakan waktu. Yang keenam ada bagaimana. Nah, kalau bagaimana biasanya menanyakan penjelasan ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Fatimah, di mana kamu menanam bunga itu, Aisyah? Aisyah, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Alif, Ahmad, di mana kamu membeli bunga matahari itu? Ahmad, aku membelinya di toko bunga dekat sekolah. Nah, itu tadi contoh dari kalimat tanya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kita perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Sekarang perhatikan teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, keluarga Dayu suka berkebun. Nah, di sini ada 2 kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu keluarga Dayu. Jika jawabannya adalah keluarga Dayu, maka pertanyaan yang tepat apa ya? Apa menggunakan kata siapa, di mana, berapa, kapan, atau apa? Nah, karena keluarga Dayu adalah nama orang, jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, kita lanjut menyusun kalimat tanya dari teks. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kita dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Jangan lupa ya, diberi tanda tanya di akhir kalimat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kata-kata berikut ini. Di sini ada kata membawa, siapa, dalam pot, tanaman kaktus, dan yang. Tadi disebutkan bahwa kata tanya berada di awal kalimat. Berarti kata tanya yang tepat pada susunan kata berikut apa ya? Iya, ada siapa. Nah, setelah siapa ada apa? Oke, ada yang. Oh iya, jangan lupa
gunakan huruf kapital di awal kalimat ya. Ingat, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Jadi siapa S-nya harus besar. Nah, setelah siapa tadi apa? Ada yang. Oke, setelah yang ada membawa. Lalu tanaman kaktus, benar. Lalu dalam pot. Nah, jadi kata yang tepat, siapa yang membawa kaktus dalam pot? Nah, di sini akhir kalimat jika kalimat tanya ada apa ya? Ada tanda tanya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran untuk menyusun kalimat tanya. Nah, Soli dan Soliha, itu tadi materi bahasa Indonesia yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah akhiri, seperti biasa Ustazah selalu berpesan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.